Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan-kawan, kita jumpa lagi dan di video kali ini kita akan menampilkan bagaimana cara pembuatan bakteri fotosintesis ataupun yang kita kenal dengan nama dan singkatan PSB, fotosintesis bakterial. Nah, tanpa membuang waktu lagi kawan-kawan, yuk sama-sama kita buat bagaimana cara proses untuk pembuatan PSB ini. Baik kawan-kawan, yang pertama yang kita sediakan yaitu 3 buah botol air mineral yang isi 1,5 liter. 3 botol. Kalau dapat nih kawan-kawan, botolnya jangan botol yang baru, kalau bisa botol yang lama. Maksudnya bukan baru 1 kali pakai, kalau bisa yang nemu di jalan ataupun yang di tempat sampah itu lebih bagus, karena di situ bakteri fotosintesisnya itu udah berada di dalamnya. Nah itu ya, ini botol air mineral 3 buah. Kemudian yang kedua yaitu 1 butir telur. Boleh telur ayam, boleh telur bebek. Ada yang pakai telur keong silahkan, tetapi yang murah aja, yang mudah untuk didapat, yaitu 1 butir telur. Dan ini bukan telur rebus ya, tetapi telur mentah biasa. Kemudian yang ketiga yaitu kawan-kawan sediakan MSG micin. Ini harganya 1.000 perak ya. Kemudian yang keempat ini kawan-kawan sediakan terasi udang rebon. Kalau bisa yang terasi udang nih ya. Ini harganya 1.000 perak. Lalu yang selanjutnya adalah air kawan-kawan. Air yang digunakan kawan-kawan sebagusnya kalau pengen cepat itu air yang memang dari wadah bekas seperti ini ya, bukan air sumur yang baru ataupun air dari keran yang baru. Kalau kita misalkan mendapatkan ember yang memiliki air seperti ini, kena hujan ya, kemudian dia udah terkena tanah, kena sampah dan sebagainya, ataupun kaleng, nah ini bisa dibuatkan untuk sebagai campuran karena di sini udah terkandung bakterinya, bakteri fotosintesisnya. Jadi akan lebih cepat untuk jadi dan akan lebih cepat hasilnya. Tapi karena kita memiliki air tampungan hujan di sini ya, air hujan yang kita tampung, dan memang wadahnya juga sangat jarang dicuci ya. Kemudian kita juga punya air akuarium seperti ini yang warnanya udah hijau. Ini termasuk dari jenis bakteri fotosintesis juga sebenarnya kawan-kawan ya, bakteri. Jadi karena air akuarium ini juga berasal dari air hujan yang telah kita tampung, jadi kita menggunakan air ini aja ya. Ini airnya disediakan kawan-kawan sekitar 4,5 liter untuk 3 botol. Oke. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu kawan-kawan telurnya ke dalam. Jadi 1 butir aja ya. Kita masukkan telurnya. Wow. Oke. Mudah untuk memasukkannya. Nggak usah terlalu ribet ya. Kemudian yang kedua kita masukkan ini MSG-nya. Ya, micin. Bisa pakai merek lain. Ini yang harga 1.000 nih kawan-kawan, cukup kita berikan setengahnya saja, jangan 1 bungkus tapi setengah bungkus saja, setengah bungkus. Oke, kira-kira aja, nggak usah ditimbang. Lalu kita masukkan terasinya. Nah ini terasinya kawan-kawan, karena dia bentuknya balok seperti ini, lebih baik kita hancurkan ya, hancurkan dengan tangan seperti ini. Nah kita menggunakan satu aja, jadi 500 perak nih, kita menggunakan satu saja. Ini deh kawan-kawan dalamnya. Kemudian
kita isi air, nggak usah banyak. Yang pertama kita isi air dulu hanya untuk mengkocoknya saja, sekitar berapa ya, seperempat dari botol. Oke, kemudian kita tutup dulu, lalu kita kocok nih kawan-kawan sampai benar-benar menyatu dengan rata. Oke kawan-kawan, kalau kira-kira tangannya udah pegel untuk ngocoknya ini ya, kemudian kita bagi dari hasil ini, kita bagi ke 3 botol, jadi 3 botol. Yang ini kita bagi jadi 3. Yang satu tadi kita bagi jadi 3 bagian ya. Nah, ini kita bagi menjadi 3 bagian nih kawan-kawan ya. Kurang lebih aja sih sebenarnya, nggak usah sama rata juga nggak apa-apa. Kemudian baru kita isikan air sampai kira-kira ada ruang lah sedikit yang disisakan dari botolnya. Kita isikan dengan air dari akuarium tadi kawan-kawan. Ingat satu hal, bahwa ini untuk membuat PSB ini sangat tidak disarankan menggunakan air pump ataupun air PDAM. Tidak disarankan kawan-kawan. Kenapa? Air PDAM itu menggunakan klorin ataupun kaporit untuk membunuh bakteri dan jamur. Jadi kalau seandainya kita memakai air keran dari PDAM ataupun air pump yang menggunakan kaporit tadi, maka bakterinya dia sulit untuk jadi ataupun nggak akan berhasil. Jadi menggunakan air biasa, boleh air hujan, boleh air sumur, pokoknya air bekas apapun yang sifatnya memang tidak memiliki anti jamur ataupun antibakteri. Nah, kira-kira segini nih kawan-kawan. Disisakan ruangannya di atasnya ya. Segini aja. Ini karena masih ada busanya dari telur tadi. Jadi kita tunggu aja, nanti baru ditambahkan lagi airnya. Nih, kurang lebih sekitar 5 cm lah disisakan. Itu sebenarnya fungsinya adalah untuk mengocoknya nanti. Karena setelah ditutup seperti ini kawan-kawan, ingat tutupnya tutup yang rapat. Yang rapat ya. Kalaupun dia ada celah biasanya akan busuk ya, bahkan ada sebagian yang mengeluarkan belatung. Tapi kalau bisa kawan-kawan, tutupnya dengan tutup yang rapat. Nah, ini kawan-kawan diletakkan di tempat yang panas, yang terkena sinar matahari secara langsung, jangan di tempat yang teduh. Itu minimal terkena matahari itu sekitar 5 sampai 6 jam, 5 ataupun 6 jam. 4 jam juga sebenarnya bisa, tapi agak lama jadinya. Ya, maksudnya dia terkena paparan sinar matahari langsung itu selama 5 sampai 6 jam. Itu minimal kawan-kawan ya. Kalau bisa 7 ataupun 8 jam itu akan lebih cepat untuk jadi. Nah, bagaimana untuk menempatkannya? Boleh dengan cara digantung kawan-kawan di area terbuka ya, boleh dengan cara digantung atau diletakkan di atas atap rumah. Jadi kalau misalkan dia kena panas pun nggak jadi masalah kawan-kawan ya. Ini sekitar 2 minggu dan alhamdulillah udah jadi. Kalau yang besar itu yang isi 5 liter dia sekitar 1 minggu, alhamdulillah udah jadi. Nah, ini kawan-kawan, air yang awalnya hijau seperti ini ya, air yang hijau seperti ini dia akan berubah menjadi putih. Dan itu kawan-kawan nggak usah heran ataupun nggak usah mengatakan kalau PSB-nya nggak jadi. Ini adalah proses ya. Yang hijau tadi ini akan menjadi putih seperti ini. Jadi setiap 2 ataupun 3 hari sekali kalau pengen cepat jadi, diusahakan untuk mengkocoknya dulu ya. Dikocok seperti ini supaya bahan-bahannya itu tidak menggumpal di dasar. Kemudian jangan lupa untuk membuka tutupnya. Dibuka untuk mengeluarkan gasnya ya. Dia memiliki gas kawan-kawan. Kedengeran? Nah, jadi gasnya ini dibuka, kemudian tutupnya dibuka
agak sekitar seperempat jam atau sampai setengah jam. Kemudian ditutup lagi. Setelah ditutup, jangan lupa untuk tetap melakukannya dengan cara mengkocoknya setiap 2 ataupun 3 hari sekali ya, supaya jadinya lebih cepat. Nah, setelah itu kita bisa melihat perubahan dari warnanya, mulai agak kemerahan nanti di samping-sampingnya nih kawan-kawan, kemudian akan berubah menjadi merah pekat ataupun merah ya, sampai keunguan, dan itu baru bisa diaplikasikan ke tanaman kita. Nah, inilah cara mudah kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan yang membuat PSB. Buat aja sekarang, modalnya juga nggak banyak dan kemudian mudah untuk didapatkan sebagai pupuk tambahan buat kita. Dan tentunya insya Allah nanti ya di video selanjutnya saya usahakan apa sih manfaat daripada PSB dan bagaimana cara untuk mengaplikasikannya. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton, mudah-mudahan suka dengan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.